Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Imam Amirullah. Insya Allah pada video kali ini saya akan melanjutkan materi pada video sebelumnya. Untuk sekarang kita akan mencoba belajar tentang salah satu bagian dari CRUD, yaitu input atau insert data, ya, yang akan menggunakan framework CI. Oke, langsung saja kita masuk saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, ya, langkah yang awal, siapkan dulu web servernya aktif atau tidak, ya. Cek silakan Apache sama MySQL-nya aktif atau belum, ya. Kalau udah aktif, nah kita masuk dulu ke database, ya. Nah, pastikan bikin database dengan nama DB sekolah. Ya, bikin databasenya dengan nama DB sekolah dan bikin tabel user, ya, dengan struktur sebagai berikut, ya. Strukturnya seperti ini. ID user, ya, tipe datanya integer dan primary key ada di ID user beserta auto increment. Nah, jadi ID user itu tipe datanya integer dan primary key-nya ada di ID user serta ekstranya auto increment. Yang kedua, bikin field nama dengan tipe data varchar, terus username dengan tipe data varchar sama ukurannya 20 dan password tipe datanya varchar ukurannya 50 serta level tipe datanya 6 antara 1, 2, 3 dan 4. Jadi nanti ada level 1, level 2, level 3, level 4 ya untuk usernya. Nah, itu untuk pembuatan database-nya. Silakan dibikin dulu database-nya, ya. Nah, kalau udah bikin database, oke, kita langsung aja masuk ke editor teks untuk pengelolaan pemrograman pada framework CI-nya. Nah, silakan buka project yang pertemuan kemarin, yaitu belajar CI. Ya, belajar CI. Nah, langkah pertama, ya, kita konfigurasi terlebih dahulu. Nah, konfigurasinya apa saja? Nah, pada video sebelumnya konfigurasi pada config sudah, ya, tapi cek aja dulu, ya, takutnya ada berubah. Pastikan base URL-nya tepat pada URL project kita, itu localhost belajar CI, ya, itu. Terus kita setting root-nya. Contoh kita bikin aja di sini ke welcome yang kemarin aja, ya, maaf ini belum dirubah. Welcome, ya, jadi tetap, ya, default controlnya ke yang kemarin aja, welcome. Nah, terus kita setting autoload-nya. Nah, database-nya dulu, ya, database-nya dulu kita setting, dikarenakan tadi kita udah bikin database, berarti website kita akan menggunakan database. Nah, berarti kita harus setting dulu, konfigurasi terlebih dulu database-nya. Yang pertama yang di hosting adalah hostname-nya. Ya, di database hostname-nya setting localhost, dikarenakan kita servernya masih lokal. Terus username juga kasih aja username defaultnya adalah root. Terus passwordnya saya kosongkan aja karena saya tidak pakai password untuk masuk ke database. Terus database-nya kasih nama DB sekolah sesuai dengan nama database yang tadi kita bikin. Ya, harus sesuai. Jadi nama database-nya ada DB sekolah. Nah, itu konfigurasi yang ada pada file database.php. Nah, terus kita masuk ke autoload, ya, setting autoload-nya. Nah, dikarenakan tadi kita menggunakan database, ya, setting database. Nah, berarti kita harus kayak sebelum ke sana, saya jelaskan dulu autoload itu apa. Nah, autoload ini sebuah file yang nantinya digunakan di dalam framework CI untuk meload otomatis ketika si aplikasi website tersebut dijalankan. Ya, jadi pada saat aplikasi tersebut dijalankan, mau di controller yang manapun, si autoload akan berjalan secara otomatis, ya, tanpa diinstruksikan oleh kita. Pokoknya pada saat menjalankan alamat websitenya, autoload akan otomatis. Nah, berarti di sini akan menyeting libraries database. Berarti maksudnya autoload libraries database. Maksudnya nanti pada saat si
aplikasi itu dijalankan, maka akan otomatis menjalankan database ini ya. Jadi di setting silakan database-nya di autoload libraries. Terus juga setting autoload helper di form ya, di form maaf. Setting form di autoload helper. Ya, jadi maksudnya dengan ini maksudnya kita akan membuat sebuah form dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di framework CI. Ya, jadi kalau kalian ingin membuat form dengan instruksi HTML biasa, jadi nggak perlu men-set seperti ini ya. Ya, nggak perlu dikonfigurasi formnya. Tapi ketika kita ingin menggunakan perintah-perintah yang ada di framework CI, berarti kita harus mengkonfigurasi form ini pada autoload helper. Oke, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi awal pada autoload. Jadi yang kita butuhkan database sama form dulu. Nah, udah autoload udah selesai, berarti konfigurasi untuk awal-awal udah selesai ya. Nah, kita langsung aja masuk pada model. Nah, dikarenakan kita akan mengelola database, berarti kita harus bikin model. Nah, seperti pada video sebelumnya, saya jelaskan model ini adalah sebagai tempat untuk pengelolaan database. Nah, contoh. Nah, di sini kita ada tabel user. Ya, kita akan kelola tabel user. Nah, di sini saya bikin model untuk pengelolaan pada tabel user. Nah, ini. Ya, di sini saya kasih nama m user. Tapi terserah kalian namanya bebas ya. Tapi di sini saya contoh m user. Nah, kelas m user extend CI model. Berarti si nama kelas ini akan berfungsi sebagai model ya nantinya. Terus di sini saya bikin variabel tabel yaitu user. Berarti saya akan mengelola tabel user. Ini pastikan samakan nama tabel ini dengan yang ini. Nah, berarti kita akan mengelola tabel user. Nah, salah satu yang kita kelola adalah input data. Ya. Nah, di sini saya bikin function untuk input data. Nah, di sini saya kasih nama add ya, function add untuk input data. Tapi kalau mau diganti yang nama function ini terserah, mau input ya, mau apalah, insert terserah bebas ya. Di sini saya contohnya add ya. Nah, di sini ada parameter data. Nah, ini nanti di sini ya data-data akan dikumpulkan. Nah, untuk input data ke database menggunakan perintah thisdb-insert. Nah, jadi perintahnya thisdb-insert. Ini sama saja kalau menggunakan MySQL query sama saja dengan select bintang from. Nah, nama tabelnya apa nih? This table. Nah, di sini ya, dari sini. Berarti this table user. Nah, sama aja seperti ini ya. Maaf, select ya. Insert ya, insert into tabel user ya. Nah, nanti di sini file-filenya. Nah, di sini file-filenya nanti. Nah, ini yang akan diisi oleh variabel data ini. Ya, ini akan berhubungan sama controller nantinya. Nah, di situ ya. Jadi thisdb-insert ini sama saja seperti kalau di query insert into user. Nah, untuk input data. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini untuk input data. Itu pemodelan kita udah bikin ya. Pemodelan untuk input data sesuai dengan tema sekarang yaitu input data. Nah, pemodelan udah beres, kita bikin tampilannya dulu. Nah, di sini saya udah bikin view add user nama filenya. Ya, di view add user. Untuk kalian terserah namanya apa. Di sini saya contohnya view add user. Nah, di sini saya udah bikin pemrograman HTML-nya dengan form-formnya menggunakan perintah framework CI seperti this input form. Nah, berarti this input form ini sama saja menggunakan form sama halnya seperti tag form ya. Tag form terus action ya, maaf bukan yang ini. Nah, jadi untuk membuat form diawali dengan tag form open kalau menggunakan perintah
framework CI ya. Jadi menggunakan form open untuk membuat form. Jadi sekali lagi diawali dengan form open. Jadi ini sama saja kalau di HTML tag namanya tag form tag form action. Nah, actionnya ke user simpan. Nah, ini sama saja seperti ini kalau menggunakan tag form ya, mengawali form. Nah, ada form input nama. Ini sama saja seperti form input tipe teks. Nah, ini sama aja tipe teks, name-nya. Nah, name-nya nama ya. Jadi kalau di dalam CI menggunakan perintah CI bisa seperti ini, kalau di dalam HTML seperti ini ya. Jadi form input nama. Ya berarti sama saja input tipe teks, name, nama. Berarti ini name-nya ya. Nah, terus ini username juga sama ya. Inputnya tipe teks. Nah, ini input password. Berarti kalau password bukan form input tapi form password ya. Form password sama saja ini seperti tag input tipe tipe password dengan name-nya adalah password. Nah, ini sama aja seperti ini kalau di HTML ya. Sama saja seperti ini. Nah, form passwordnya udah bikin. Nah, sekarang input nama, username, password sama level. Nah, level ini form drop down. Nah, ini untuk seperti halnya kalau di kalau di HTML seperti select option. Ya, select option. Nah, select option. Select option, ini select. Nah, di sini kasih name, berarti name-nya select name level. Nah, di sama seperti ini. Ya, terus option-optionnya yang ini ya. Ini adalah value-nya. Biasanya kita di sini dikasih value. Contoh di sini di sana satu ininya apa? Admin. Nah, dia sama seperti ini ya kalau di dalam HTML. Nah, kalau dalam perintah framework CI bisa seperti ini. Ya, jadi ini value-nya, ini teks yang ditampilkan pada webnya ya. Jadi ketika kita memilih operator, berarti yang tersimpan di dalam database adalah 2 ya, value-nya 2. Jadi seperti itu select option pada framework CI ya menggunakan from drop down. Ini name-nya, ini pilihannya. Nah, terus bikin form submit. Nah, ini sama saja kalau di dalam HTML input tipe submit ya. Input tipe submit. Nah, di sana name-nya adalah submit ya. Dan value-nya adalah simpan. Nah, jadi kalau ini, kalau di HTML. Nah, kalau di perintah framework CI bisa seperti ini ya. Dan form close. Nah, ini form close ini untuk mengakhiri form open ini. Nah, berarti ini sama saja seperti slash form. Nah, slash form ini dia sama seperti itu ya. Nah, ini di dalam framework CI. Nah, jadi boleh pakai yang ini, boleh yang pakai perintah CI. Nah, tapi saya sarankan menggunakan perintah CI saja ya untuk membiasakan. Gitu. Jadi ada form open, form input. Nah, itu. Nah, ini kita udah selesai bikin tampilannya. Nah, nanti ketika disubmit pasti nanti akan mengarah pada controller user dan simpan. Nah, berarti kita harus bikin controller user sama fungsinya adalah simpan. Ya. Jadi ketika diklik akan masuk ke controller user dan fungsinya simpan. Nah, oke. Itu sekian bagi membuat view-nya. Nah, sekarang kita masuk ke controller. Nah, controller yang mana? Nah, kita cek. Ini kan user dan simpan. Nah, berarti kita bikin di controller, bikin controller user. Nah, di sini saya udah bikin. Ya, user sama fungsinya adalah simpan. Ya. Ya, gitu.
Nah, kita bikin dulu kelas user extend CI controller. Nah, jangan lupa nanti ini namanya samakan dengan nama filenya ya, extend CI controller. Terus ada add user. Nah, ini ya. Add ini untuk menampilkan view add user yang tadi. Ya, ketika menjalankan user add, berarti yang tampil adalah view add user. Nah, ketika diklik tadi kan load view, berarti akan menampilkan view add user. Nah, kalau simpan berarti akan ini menyimpan ya, akan menyimpan data-data yang ada di sini. Ya, contoh nama, datanya ada di input post nama. Berarti ini sama halnya kalau di dalam PHP biasa berarti post nama. Ya, sama halnya seperti post nama. Nah, sama seperti ini kalau dalam HTML PHP biasa. Nah, kalau di dalam perintah CA this input post nama, nyimpan di dalam nah ini harus sama ya, ini harus sama dengan field yang ada di dalam database. Nah, ini kenapa di user gak ada? Karena di user adalah untuk auto increment, jadi gak perlu kita input ya. Jadi pastikan harus sama yang ada di sini, bagian yang ininya nih ya, bagian yang ini jadi harus sama. Nah, kalau yang ini postnya harus sama dengan apa? Harus sama dengan name yang ada di view tadi, add user ini, input nama, username, password, level, dan yang lainnya. Jadi harus sama. Nah, nanti, data-data ini dikirim ke model yang tadi, ya, model yang tadi muser add, ya, muser add. Nah, berarti kita tadi di muser, nah di muser ada add, nah input data kan, nah dikirim ke sana, muser add, nah datanya yang mana? Yang ini. Ya, jadi yang data yang di sini dikirim ke muser add yang mana? Muser add. Nah, yang ini isinya apa? Nah, insert data kan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, nanti akan tampil echo data telah tersimpan. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk ini. Nah, untuk mencobanya jangan lupa model yang tadi, model yang muser ya, pastikan di auto load dulu ya. Model muser kita config di auto load ya. Di sini muser, nah isi dengan muser auto load model. Jadi secara otomatis ketika menjalankan otomatis model muser akan aktif ya. Kalaupun tidak di sini bisa menggunakan this load model ya di controllernya. Di sininya bisa menggunakan this load model ya. Ini seperti ini, boleh seperti ini ya, dikenakan ini tinggal nama modelnya apa, muser contoh itu. Kalau pengen tidak di auto load, tapi lebih baik di auto load saja ya, kita manfaatkan fungsi dari auto load tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pastikan jangan lupa auto loadnya modelnya di nama modelnya disimpan di sini muser. Kalau ada model yang lain tinggal tambahkan aja di sini koma model yang lain ya. Itu untuk model. Oke, kita sekarang coba ya. Coba tadi localhost. Kalau localhost belajar CI saja, dia yang tampil ke controller welcome kan. Nah, kita akan masuk ke controller user. Berarti ketik aja di sini index.php user kan, controller user. Nah, ingin menampilkan tampilannya, tadi adanya di mana? Ya, buka controller. Nah, adanya di function add kan untuk menampilkan form dari input data kan. Nah, ada di this load view kan, this load view add user. Nah, ada di sini kan. Nah, ini menggunakan perintah function add, berarti user add. Nah, akan tampil. Ya, jadi this load user add berarti user add akan tampil load view ini ya, view add user yang tadi kita bikin tampilan formnya. Ya. Nah, ketika kita isi, contoh isi Amir namanya,
username-nya Amir lagi lah ya, passwordnya contoh 12345 ya, levelnya contoh level guru. Nah, datanya kita udah input. Sekarang kita akan klik tombol simpan. Nah, jadi ketika klik tombol simpan, yang akan diproses yang mana? Jadi ketika diklik tombol simpan, tadi lihat di view add user, form open, actionnya apa? User simpan. Berarti ketika diklik simpan, ya, diklik submit, akan mengelola, akan memproses controller user, fungsinya simpan. Berarti masuk ke controller user. Nah, controller user dan fungsinya adalah simpan. Jadi perintah ini yang akan diproses, ya. Ya, jadi dari inputan nama akan masuk ke file nama, inputan user akan masuk ke file username, password. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba diklik simpannya, klik simpan. Nah, data telah tersimpan. Kita akan coba cek. Nah, ada datanya. Nah, ini namanya sesuai tadi inputan. Passwordnya kan tadi input 12345. Nah, dikarenakan passwordnya itu dienkripsi menggunakan fungsi SH1 ini. Ya. Nah, ini bagian dari enkripsi, ada MD5, ada SH1 ya, dan ada yang lainnya. Nah, yang sering dipakai ini sekarang SH1. Nah, jadi ini untuk mengenkripsi sebuah data. Jadi pastikan untuk password dienkripsi ya. Nah, jadi levelnya tadi kita pilih guru, berarti levelnya adalah level 3 ya. Oke, input di sini ada level 3. Nah, jadi seperti itu untuk input data bagian dari CRUD ya, pada framework CI. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pada video kali ini, penjelasan di video kali ini. Nah, silahkan ya praktekkan, coba terus sampai berhasil. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.